dahsyat lagi. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Dari atas yuk sekali lagi. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan kekal. Kekal. Amin. Hanya ada satu nama yang boleh kita sebut di bawah kolong langit. Nama siapa? Yesus, yang sanggup menyelamatkan kita semua. Yang percaya katakan amin. Masih bersemangat? Amin. Karena kita lebih dari apa kata firman Tuhan? Pemenang. Jika ada pemenang, kita lebih dari itu. Mari bertepuk tangan. Kita mau katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari penang dalam segala perkara. Terima kasih Yesus, Kau buat kami menang karena Engkau yang melakukannya bagi kami. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Bapak Ibu lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Sama-sama kita mau katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari
katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Masih siap? Makin berdiri saudaraku. Kita mau terus memuji Tuhan karena Dia pemilik surga ini. Dia naik ke surga, menyiapkan tempat buat kita semua. Dan seluruh isi surga menyembah Dia. Baik kita juga yang di bumi tetap menyembah Dia. Puji Tuhan Allah kita. Terima kasih Yesus. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau sembah Engkau. Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian dan sembah kami. Puji Tuhan isi surga, puji Allah Tuhanmu. Bulan bintang dan sang surya nyatakan pujaanmu. Puji Tuhan yang bersabda, bumi turut perintahnya, hukumnya di alam raya yang berlaku selamanya. Puji Tuhan yang setiawan, puji Tuhan yang setiawan pada tiap janjinya. Umatnya telah dimenangkan dari maut serta dosa. Puji Tuhan, pohon selamat dan masyurkan kuasanya. Langit bumi seluruh jagat muliakanlah namanya. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Puji Tuhan isi surga. Puji Tuhan isi surga, puji Allah Tuhanmu. Bulan bintang dan sang surya nyatakan. Mari dengan segenap jiwa kita katakan, puji Tuhan yang bersabda, bumi turut perintahnya, hukumnya di alam raya yang berlaku selamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan yang bersabda, bumi turut perintahnya, hukumnya di alam raya yang berlaku selamanya. Saudaraku mengaminkan pujian ini bahwa hanya Yesus Kristus yang berkuasa atas segalanya. Mari saudaraku pada kesempatan baik ini kita akan sama-sama membawa persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Allah yang benar, Allah yang mulia, Allah yang sangat berkuasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, Allah yang setia pada janjinya dan juga telah menepati janjinya. Kami mau mengembalikan Tuhan
setiap persembahan dan persepuluhan kami yang semata-mata hanya berasal dari berkat-Mu saja, bukan karena kehebatan kami, tapi karena Engkau yang sudah memampukan kami mendapatkan sumber penghasilan, mendapatkan penghasilan bagi keluarga kami. Kami mau kembalikan Tuhan dengan rasa sukacita di hati. Inilah komitmen kami Tuhan, bahwa kami bergantung pada Engkau. Dengan kami mengembalikan persembahan persepuluhan ini, kami percaya Kau adalah Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ketika kami boleh mengembalikan persembahan persepuluhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berikan dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian boleh kembali duduk. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Nya. Kita mau lebih tenang dan fokus hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang pada hari ini kita peringati kenaikannya ke surga. Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua, yaitu tempat yang damai abadi, selama-lamanya bersama Dia. Kita semua akan sampai ke sana. Oleh karena itu mari kita jadikan Yesus Kristus yang terutama di dalam hidup ini. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami jadikan Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Tidak ada Tuhan yang kami kenal yang sanggup menyelamatkan hidup kami. Hanya Yesus Kristus. Engkaulah tujuan hidup kami Tuhan. Engkau yang paling utama. Lebih dari apapun yang kami miliki, Engkau lebih dari apapun dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kami mau nyatakan bahwa Engkaulah yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Dengan tangan di atas kita katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
saja jemaat Tuhan katakan haleluya. Mari sembah Tuhan kita Yesus. Mari saudaraku terkasih, keluarkan suaramu yang terbaik dan sembah Dia. Lebih lagi katakan haleluya. Puji Tuhan, bersyukur atas kebaikannya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Lebih lagi haleluya. 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 Saya mencinta Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau tetap hidup kami, Kau sumber kekuatan kami. Terima kasih Yesus, Kaulah segalanya. Engkau baik, sangat baik, sungguh baik, tak tergantikan. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu Mari lebih dalam lagi katakan haleluya. 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 Saya mencinta. Saya undang Pendeta Thomas dan Kurban. Haleluya. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Apakah kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Bapa, karya penyelamatan Tuhan sungguh sempurna. Engkau melakukan segalanya, dan kami bersyukur karena semua itu Tuhan siapkan untuk kami, yang Tuhan pilih, yang Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa, Engkau naik ke surga, Engkau adalah Tuhan, Engkau menyediakan tempat bagi kami di surga. Engkau berjanji akan datang kembali menjadi Raja, menjadi Hakim atas seluruh umat-Mu ya Bapa. Bila kami boleh merenungkan kembali firman-Mu ini, Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk
untuk mengerti dengan sungguh-sungguh sesuai dengan rencana Tuhan, supaya makna kenaikan Tuhan dapat mengubah kehidupan kami. Kami boleh bersyukur, menghargai, menghormati, bahkan kami boleh tunduk pada Tuhan Raja kami yang telah datang ke dunia ini. Makasih Bapa di surga, berkati anak-anak yang juga akan beribadah dengan cara mereka sendiri. Berkati untuk guru pembimbingnya. Pimpin Roh Kudus, biarlah mereka akan bertumbuh semakin mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Dalam nama Yesus Tuhan kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus mungkin kurang begitu dikenal oleh orang Kristen dibanding dengan peristiwa Natal, dibanding dengan peristiwa Paskah. Hampir semua orang, termasuk orang yang belum percaya Yesus, merayakan atau mengakui tentang Natal sebagai kedatangan Tuhan di dunia ini. Sehingga pada saat Natal begitu luar biasa pengaruhnya, dampaknya di masyarakat. Ada beberapa tempat yang kami ketahui pada waktu Natal. Satu desa itu mereka memasang semacam janur, dekorasi. Karena menganggap bahwa Natal itu bukan untuk orang Kristen saja. Mereka satu desa merayakan Natal. Kadang-kadang mereka mengadakan kegiatan tepat Natal berhari-hari. Bahkan ada yang 1 minggu penuh mereka mengadakan Natal. Ada yang pada waktu Paskah, mereka juga mengadakan sebuah gereja, mengadakan sesuatu kegiatan. Ada seorang yang menjadi Yesus, mereka disalibkan dan bahkan menghayati betapa kematian Yesus yang luar biasa. Tetapi ada banyak orang yang juga tidak mengerti tentang kenaikan Tuhan Yesus di surga. Padahal sangat penting sekali, karena Tuhan berkata, berbahagialah engkau jikalau aku meninggalkan engkau, jikalau aku naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak meninggalkan engkau, Roh Kudus tidak akan turun. Jadi saudaraku, suatu hal yang sangat luar biasa pada waktu Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan ada Roh Kudus, ada Parakletos, ada penolong, ada perawat, ada mengayomi kita dan sebagainya. Itu diberikan kita, yaitu melalui karya Roh Kudus. Minggu yang lalu kita telah belajar dan selama 1 bulan kita akan belajar tentang dahsyatnya karya Roh Kudus. Baik, pagi hari ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai 11. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ini. Kita akan mulai. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam peristiwa-peristiwa tentang apa yang dilakukan Yesus,
bahwa kenaikan Yesus ke surga ini terjadi 40 hari setelah kebangkitannya. Dan selama 40 hari itulah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada banyak orang, bahkan menampakkan diri lebih dari 500 orang sekaligus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa Yesus menampakkan diri? Ada beberapa hal yang dilakukan Yesus karena Yesus ingin meyakinkan bahwa ia benar-benar hidup. Jadi pada waktu itu ada banyak orang yang menolak tentang kebangkitan Yesus. Kita telah belajar pada waktu Momen Paskah yang lalu, mereka mengatakan Yesus gak bangkit karena mayat Yesus dicuri. Yesus gak bangkit karena memang Yesus sesungguhnya tidak mati. Dan macam-macam yang lain teori yang menolak tentang kebangkitan Yesus. Sehingga pada waktu Yesus bangkit, Yesus tidak langsung naik ke surga, tapi menampakkan diri. Untuk apa? Menyatakan kepada mereka, kepada murid-muridnya, bahwa dia benar-benar sudah bangkit, sudah hidup kembali. Dan yang kedua, benar-benar membuktikan bahwa dia adalah Allah. Sehingga dia berkuasa mengalahkan kematian. Dan yang ketiga, meneguhkan iman mereka, murid-murid Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, pada waktu Yesus mati, banyak murid-muridnya yang imannya lemah. Mereka yang bekerja kembali sebagai nelayan, mereka meninggalkan Yesus. Tetapi pada waktu dia menampakkan diri itu, murid-murid yang imannya lemah itu menjadi semangat kembali. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak orang yang berpikir, terutama dalam budaya-budaya tertentu, mereka berpikir, ya, kalau orang yang mati, arwahnya masih gentayangan gitu ya. Saya melihat ada beberapa budaya yang percaya, seorang yang sudah meninggal, arwahnya masih di sekitar ini, masih bergentayangan. Lah mereka berpikir, kenapa? Ya Yesus itu selama 40 hari, katanya mayat Yesus bergentayangan kemana-mana. Itu sangat berbeda. Karena pada waktu Yesus bangkit, Yesus menggunakan tubuh kemuliaan. Bukan tubuh kedagingan yang seperti pada waktu mati. Yesus bangkit dan dia menggunakan tubuh kemuliaan sehingga dia bisa masuk. Walaupun ruang yang terkunci, yang tertutup sekaligus, dia bisa bangkit dan dia bisa menampakkan diri. Jadi ini bukan roh gentayangan yang dilakukan Yesus. Ada pertanyaan yang kita ingin renungkan pada hari ini. Apa atau mengapa Yesus naik ke surga? Saudaraku, kalau kita membaca Alkitab, itu dikatakan bahwa semua itu telah ditulis di dalam kitab suci. Jauh sebelum Yesus datang ke dunia, semua telah ditulis dalam kitab suci, termasuk bahwa Yesus naik ke surga, itu juga sudah ditulis di dalam kitab suci. Jadi Yesus hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Bapaknya. Yesus tidak merekayasa, Yesus tidak berbuat apa-apa, tapi Yesus sungguh-sungguh melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Bapa yang di surga. Kita belajar pada hari ini, apa tujuan Yesus naik ke surga? Pasti ada tujuannya. Kalau nggak tujuannya, ngapain naik ke surga? Saudaraku yang kasih Tuhan, hal yang sangat penting yang kita perlu renungkan, alasan yang pertama, kenapa Yesus naik ke surga? Kalau kita membuka dalam Kisah Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-36, dalam Kisah Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-36, firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi alasan pertama kenapa Yesus naik ke surga? Untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus benar-benar adalah Tuhan. Yesus bukan sekedar nabi. Yesus bukan sekedar guru yang baik. Tapi benar-benar membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kata Tuhan ada beberapa arti. Yang pertama adalah
yang berkuasa, yang memegang otoritas, baik di surga maupun di bumi. Yang memegang otoritas dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kita meyakini bahwa kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi adalah di bawah otoritas Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Termasuk dalam kehidupan saudara. Termasuk dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah berkuasa, adalah segalanya. Dan kata itu juga menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja yang diurapi. Ia adalah Mesias yang berkuasa penuh. Sehingga bagaimana respon kita? Ini sangat penting. Ada kalanya kita mengaku Yesus Tuhan. Bahkan kita memuji Yesus Tuhan. Mengagungkan Dia adalah Raja. Tetapi kadang-kadang respon kita nggak sesuai dengan yang kita ucapkan. Bagaimana kita menerapkan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Raja. Saudaraku, yang terpenting yang dalam ucapan kita harus menghormati Yesus sebagai Tuhan. Dan kita harus melayani Yesus sebagaimana Yesus memberikan teladan. Dia seorang Raja yang maha besar. Dia rela datang ke dunia dan melayani saya dan saudara manusia. Itu memberikan teladan kepada kita. Jadi respon kita harus menghormati Tuhan. Menghormati bukan hanya begini, tapi bagaimana kita mengagumi, bagaimana kita dalam hidup kita tunduk kepada Tuhan. Dalam buku sekolah minggu pada bulan ini kita belajar tentang apa artinya ketaatan. Ada firman Tuhan yang jelas kita pelajari selama 1 bulan dalam sekolah minggu ini bahwa ketaatan itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ada banyak orang mengaku mengasihi Tuhan. Ada banyak orang berkata, saya mengasihi Tuhan. Saya sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus melakukan perintahku. Amin. Saudaraku, jadi mengasihi Tuhan tidak cukup dengan perkataan. Mengasihi Tuhan tidak cukup dengan perkataan yang muluk-muluk. Tidak cukup dengan janji yang luar biasa, tapi sederhana saja. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan, sebab jikalau kita tidak taat, mustahil kita dipercaya bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kembali ke sini, apa bukti Yesus itu Tuhan? Sudah banyak kita pelajari tentang ketuhanan Yesus. Selama Yesus ada di dalam dunia ini, Yesus Tuhan dibuktikan karena Dia bangkit dari antara orang mati. Tidak ada satupun di dunia ini yang pernah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, memang ada banyak orang yang dibangkitkan Yesus. Alkitab mencatat ada Lazarus yang mati 4 hari dan dibangkitkan Yesus. Ada seorang yang dibangkitkan Yesus, tetapi mereka semua itu akhirnya mati lagi, mati kembali. Tetapi Yesus dibangkitkan dan tidak pernah mati karena Dia naik ke surga. Karena Dialah Allah, Dia Tuhan yang penuh kuasa. Suatu ketuhanan Yesus juga dibuktikan, Dia telah mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa. Telah dibuktikan bagaimana pada waktu Yesus dicobai dengan kuasa-kuasa setan. Yesus bisa mengalahkan kuasa setan. Jadi Bapak Ibu jangan takut dengan setan. Kalau kita takut dengan setan, itu berarti kita nggak percaya dengan kuasa Yesus. Saya pernah, waktu saya belum mengerti ini, pada waktu ada orang yang kerasukan setan, saya lihat, saya nonton gitu ya. Kemudian ada seorang hamba Tuhan yang melayani
dan diusir kuasa setan itu dan orang itu menjadi tenang kembali. Kemudian diberikan minum dan bisa sadar kembali. Waktu itu saya heran, saya terkagum. Luar biasa ya orang itu ya. Luar biasa hamba Tuhan itu bisa mengusir setan. Tapi setelah kami belajar, kami merenungkan kembali. Saya pegang firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya siapapun anak-anak Tuhan bisa mengusir setan. Amin. Kami mencoba praktekkan waktu itu. Menolong seseorang yang sedang kerasukan setan. Dan pada waktu saya merasakan Tuhan bahwa Yesus menguasai, menggunakan kuasa itu, saya usir setan itu dan dia bisa. Setan itu pergi, kuasa-kuasa iblis pergi. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ini bukan diberikan orang tertentu. Tapi setiap orang bisa mengusir kuasa setan. Bisa mengalahkan kuasa setan. Bapak Ibu tinggal berani menerapkan, mempraktekkan bahwa kuasa setan akan tunduk dalam nama Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan. Bukti ketuhanan Yesus juga dibuktikan bahwa Yesus telah menang atas segala sakit penyakit. Ada banyak orang disembuhkan Tuhan. Ada yang sakit kusta, ada yang lumpuh, ada yang tuli, ada yang bisu, ada bermacam sakit, ada pendarahan yang sudah bertahun-tahun. Sudah lama sejak lahir sakit. Tapi ketika mereka datang kepada Yesus dan dia percaya Yesus jamah. Hanya berkata, "Jadilah engkau sembuh." Maka orang itu sembuh. Itu membuktikan bahwa Yesus punya kuasa dan mengalahkan segala sakit penyakit. Yesus Tuhan juga membuktikan bahwa dia mengalahkan alam. Saya ingin mengajak saudara merenungkan kembali. Bukan hanya belajar. Bukan sekedar tahu. Saya ingin mengajak saudara sungguh momen yang sangat baik ini. Renungkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bukan seorang nabi, bukan sekedar guru. Tapi dia Tuhan yang punya kuasa. Dan kuasa itu diberikan kepada saudara. Diberikan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Sehingga kita bisa melakukan dengan kuasa Yesus. Minggu yang lalu kita belajar, kalau kita dengan kekuatan kita nggak bisa. Mengalahkan kebiasaan merokok saja kita nggak mampu. Mengendalikan emosi saja kita nggak mampu. Tetapi kalau kita dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan itu, kita bisa melakukan segalanya dengan kuasa Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, bukti ketuhanan Yesus dibuktikan dengan perkataannya sendiri. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu benar, itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi makna yang pertama yang kita renungkan di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita akan ingatkan kembali bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia telah bangkit dalam kematian dan dia naik ke surga. Itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, penguasa alam semesta. Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu apa bukti yang kedua? Apa tujuan yang kedua? Yesus naik ke surga. Bapak Ibu, ada banyak orang yang juga sudah kurang paham. Orang berkata kalau mati itu ya sudah berakhir. Tapi firman Tuhan berkata, dan manusia setelah mati bukan titik, akan dihakimi. Akan mempertanggungjawabkan. Ini beda dengan binatang. Kalau binatang mati ya sudah selesai.
Kalau Bapak Ibu sembelih ayam, ya mati ya sudah selesai, dagingnya kita makan, selesai gak ada urusan. Tetapi manusia tidak demikian. Manusia dihembusi roh Allah. Manusia terdiri dari roh, ada tubuh, ada jiwa. Dan roh inilah yang membuat kita akan mempertanggungjawabkan kita pada saat kita mati, bukan selesai. Tapi dikatakan dan setelah itu dihakimi. Dan setelah itu mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Dan pertanggungjawaban itu hanya ada dua. Apakah seseorang itu di surga mengalami hidup yang kekal, penuh dengan sukacita, atau di neraka, tempat penghukuman kekal bagi orang yang tidak percaya Yesus. Hanya ada dua. Semua orang pasti pengen di surga. Amin. Saya pengen ke surga. Tidak ada satupun yang pengen di neraka. Kenapa saudaraku? Neraka itu mengerikan. Coba kita membaca dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-20. Saudara, kita akan buka bersama kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saya nggak mau masuk sini. Sakit 10 hari saja rasanya luar biasa beratnya. Apalagi dikatakan akan disiksa selamanya. Akan disiksa siang sampai malam setiap hari selamanya. Kalau hidup kita mungkin paling banter 70 tahun atau bahkan 80 tahun atau lebih. Itu sudah begitu lama, tapi dibandingkan dengan kekekalan, itu jauh tidak ada artinya. Saudaraku disiksa dalam hukum neraka, di dalam api yang menyala-nyala, di belerang yang juga luar biasa panasnya. Ada orang yang berpikir bahwa neraka itu adalah penguasanya iblis. Tidak, saudaraku. Iblis bukan penguasa neraka, justru iblis yang disiksa. Tuhan menciptakan neraka ini untuk menghukum iblis, nabi palsu, dan juga pengikut-pengikut si iblis, pengikut-pengikut setan akan dimasukkan dalam api neraka yang begitu luar biasa. Ya, tubuhnya nggak akan terkelupas, yang akan mengalami hancur, tapi sungguh mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan itu dipakai tempat siksaan yang kekal, disiksa siang dan malam. Dan pengikut-pengikut iblis ini pun yang akan dimasukkan ke dalam neraka, lautan api dan belerang yang begitu mengerikan, yang begitu membuat kita tersiksa selamanya. Tidak ada 10 tahun, lebih dari 20 tahun, tapi bahkan lebih 100 tahun. Kata firman Tuhan mengatakan selamanya akan mengalami siksaan. Jadi Bapak Ibu, supaya kita tidak masuk neraka, ini bukan dongeng ya, ini nyata. Neraka itu sungguh ada. Sungguh ada, firman Tuhan mengatakan itu. Atau pilihan kedua, pada waktu kita setelah mati, tempat yang kedua yang Tuhan berikan adalah di surga.
Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-21 tadi. Kitab Wahyu pasal yang ke-21. Kita akan buka Wahyu pasal 21. Dikatakan firman Tuhan ini dengan cukup jelas bagi kita semua pada hari ini. Saya ingin menolong bacakan bagi saudara. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening dan sebagainya. Saudara, itu gambaran tentang surga. Nah, saya yang belum pernah ke surga, ada seorang hamba Tuhan berkata, setiap Jumat turun naik ke surga. Pertanyaannya, apakah benar ada buktinya, ada saksinya? Ya kalau nggak ada saksi ya jangan dipercaya. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa surga itu benar-benar ada. Ada orang yang berkata surga itu bukan tempat. Surga itu hanya menunjukkan suatu keadaan yang bahagia. Menggambarkan situasi yang senang. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa surga adalah tempat yang jelas, yang nyata. Kalau bukan tempat, lalu Yesus pergi naik ke surga, berarti kemana? Saya percaya, walaupun saya belum pernah, tapi saya percaya bahwa surga adalah tempat yang ada, yang nyata, yang diberikan kepada orang-orang yang percaya Yesus. Merupakan situasi yang sungguh-sungguh membuktikan tempat yang indah, dikatakan lantainya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara, tembok dari batu permata. Nah, bersyukur tubuh kita sudah diganti dengan tubuh kemuliaan. Kalau belum mungkin habis juga emasnya itu diambil-ambil itu ya. Tapi butuh tubuh kita sudah diganti, nggak butuh lagi emas, nggak butuh mutiara. Tapi menggambarkan benar-benar apa yang terjadi, apa yang diadakan. Soalnya ada orang berkata, sebuah aliran mengatakan begini, bahwa surga itu hanya untuk 144.000. Ada aliran mengatakan demikian. Oleh sebab itu saya nggak mau menjadi anggota itu. Karena pengertian mereka hanya 144.000. Sedangkan anggota mereka saja sudah lebih dari 144.000. Jadi kalau saya masuk itu ya percuma. Tapi Tuhan berkata bukan demikian. Kalau kita melihat firman Tuhan, saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2-3 dengan berkata demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman Tuhan jelas, Tuhan mengatakan di surga masih banyak tempat. Amin. Jadi kalau ada aliran tersebut mengatakan hanya 144.000, ya saya nggak percaya. Saya nggak mau masuk itu. Kalau hanya 144 berarti udah habis kuotanya, nggak ada. Tapi Tuhan berkata masih banyak tempat. Cukup untuk semua orang percaya Yesus. Jadi kalau kita ingin masuk surga, Bapak Ibu juga termasuk
saudara yang mendengarkan, sangat simpel syaratnya. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan ke surga. Akulah jalan menuju hidup yang kekal." Yesus yang pernah ke surga, dia menyiapkan surga dan dia berkata, "Akulah jalan ke surga." Tidak ada seorang pun yang dikatakan Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat membawa kita ke surga. Hanya Yesus. Ini bukan omong kosong. Ada banyak orang berkata tidak bisa menjamin kepastian ke surga. Hanya Yesus yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa kepadaku tidak akan dihukum, tapi dia akan menikmati hidup yang kekal." Hanya Yesus yang berani memastikan untuk membawa umatnya masuk ke surga. Karena memang Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa masuk surga, kita percaya Yesus bukan sebagai nabi saja, karena nabi pun akan mati. Karena nabi pun tidak akan bisa bangkit dari kematian. Semua nabi mati. Semua nabi tidak punya kuasa untuk membawa ke surga. Tapi Yesus Tuhan, Dia jalan dan kebenaran dan hidup. Dia satu-satunya yang dapat membawa orang ke surga. Karena Yesus telah mengampuni dosa. Melalui kayu salib, Yesus menyucikan, mengganti dosa kita, menggantikan hukuman kita, sehingga kita dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Lalu apa yang dilakukan di surga, saudara? Di surga tidak lagi makan-makan. Di surga tidak ada lagi berantem. Di surga tidak ada lagi ketegangan. Di surga tidak ada lagi cekcok. Di surga nggak ada lagi memikirkan makan. Tapi kita melihat dalam firman Tuhan, apa yang dilakukan di surga. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Maka tidak ada lagi laknat. Jadi nggak ada lagi itu. Laknat nggak ada, ketakutan nggak ada, beban masalah nggak ada, semua nggak ada. Itu semua hanya ada ketika di dunia ini penuh penderitaan. Tapi di surga semua itu nggak ada. Apa yang ada? Dikatakan tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Jadi dalam surga ada tahta Allah, tahta anak domba Allah, dan hamba-hambanya. Dan apa yang dilakukan di sana? Firman Tuhan mengatakan beribadah kepada Tuhan. Jadi luar biasa saudaraku. Di surga itu hanya beribadah. Bukan berarti kebaktian terus, bukan ya. Kalau kita bicara tentang ibadah itu, seorang ibu bisa beribadah memuliakan Tuhan. Arti ibadah memuliakan Tuhan. Ibu-ibu di rumah bisa memuliakan Tuhan dengan cara apa? Misalkan dengan memasak, dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih sayang untuk keluarganya. Seorang pedagang bisa memuliakan Tuhan dengan berjualan dengan jujur, tidak membuat rugi orang lain. Seorang bapak bisa memuliakan Tuhan dengan bekerja dimanapun di tempatnya dengan baik, dengan benar. Itu memuliakan Tuhan. Jadi surga semuanya memuliakan Tuhan, tidak ada sikut-sikutan. Minggu yang lalu di Pamulang ada berita yang viral, ada konflik
ada seorang oknum RT yang melarang ketika seseorang kelompok umat berdoa langsung dihentikan, bahkan ada kejahatan sehingga sampai beberapa orang menjadi korban. Di surga nggak ada lagi, saudaraku. Pak Biu pengen ke surga? Saya pengen juga, saudaraku. Ini bukan dongeng. Ini bukan promosi. Tapi ini firman Tuhan. Semua akan menghadapi tata pengadilan Tuhan. Hanya 2 kemungkinan yang akan kita terima. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu percaya dengan mulutmu. Bukan cukup dengan mulut, tetapi dengan kata lain, kamu harus dengan hatimu. Ada banyak orang percaya Yesus dalam mulut saja. Mengatakan percaya Yesus. Tetapi hatinya tidak sama sekali. Tidak ada rasa hormat kepada Tuhan. Mengabaikan perintah Tuhan. Tidak peduli dengan ajaran Tuhan. Tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan rohani, Kristen apapun. Ada orang Kristen yang mungkin rohani sudah mati. Dia bisa percaya pada Tuhan, perkataan saja. Tapi hidupnya tidak mencerminkan sama sekali sebagai orang yang percaya pada Yesus. Sangat beda tipis apakah itu pengikut setan atau pengikut Kristus. Kalau orang Kristen yang selalu melakukan dosa, yang dia berkata saya percaya Yesus, tapi hidupnya melakukan dosa. Dia nggak peduli dengan firman Tuhan. Menjadi pertanyaan besar, apakah itu pengikut Kristus? Minggu yang lalu kita belajar, kalau kita percaya Yesus, pikiran kita, perbuatan kita harus mencerminkan firman Tuhan. Kalau kita dalam Roh Kudus, minggu lalu kita belajar, hiduplah kita dengan roh. Jadi pengakuan percaya tidak hanya cukup dengan perkataan saja, tapi sungguh-sungguh dibuktikan dengan apa yang kita percayai. Sebab iman tanpa perbuatan adalah kosong. Kita percaya Yesus dalam mulut, tapi tidak ada tindakan, itu berarti kosong. Saudaraku, mari kita renungkan momen yang terbaik ini. Itulah sebabnya dalam momen ini Tuhan mengingatkan kembali. Dia menyediakan tempat di surga bagi orang yang percaya Yesus, yang sungguh-sungguh hidup menghargai, menghormati ketuhanan Yesus. Tapi juga ada 2 tempat yang lain, yaitu di neraka. Tempat orang-orang pengikut-pengikut setan. Pelaku-pelaku kejahatan yang selalu melakukan kejahatan-kejahatan. Dan itu tempatnya di neraka. Kita memang belum sempurna dan masih banyak dosa. Kita berjuang supaya setiap hari kita lebih baik. Pengertian sempurna itu tidak berarti tanpa dosa, saudaraku. Pengertian sempurna itu adalah proses. Jadi kalau hidup saya hari ini lebih baik dari kemarin, berarti proses menuju sempurna. Kalau bulan ini hidup saya lebih baik dari bulan yang kemarin, berarti ini proses sudah menuju kesempurnaan.
Kalau bulan depan hidup saya lebih baik daripada bulan ini, berarti sudah menuju proses kesempurnaan. Kalau tahun depan hidup saya lebih baik dari tahun ini, itu berarti proses menuju kesempurnaan. Jadi sempurna bukan berarti tanpa dosa, bukan berarti tanpa salah, tapi prosesnya bagaimana? Apakah kita mengikuti proses itu menuju sempurna? Nah, Tuhan menghendaki kita mulai masuk dalam proses sempurna dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi tujuan Yesus naik ke surga yang pertama membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, tujuan Yesus naik ke surga karena ingin menyediakan tempat di surga bagi saya dan saudara yang percaya Yesus. Dan yang ketiga saat ini, tujuan Yesus naik ke surga adalah berjanji akan datang kembali. Kita akan buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 11 dikatakan demikian. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Waktu Yesus naik ke surga, disaksikan banyak saksi, lebih 500 orang yang menyaksikan. Yesus berjanji datang kembali ke dunia, datang kedua kalinya. Tetapi kedatangan kedua bukan untuk mengajarkan kembali, sudah selesai. Pengajaran Yesus sudah selesai. Tuhan berikan waktu bagaimana kita bertobat. Kedatangan Yesus akan datang sebagai hakim. Akan datang sebagai raja yang berkuasa atas seluruh bumi, yang bertata dalam kerajaan yang megah. Dia akan datang kembali. Jadi ini yang belum dikenapi. Kedatangan di dunia pertama sudah dikenapi dengan Natal. Kemudian kematian Yesus di kayu salib sudah dikenapi pada waktu hari Jumat Agung. Kemudian kebangkitan Yesus sudah dikenapi pada waktu hari Paskah. Kenaikan Yesus sudah dikenapi seperti sekarang kita peringati tentang kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus. Roh Kudus akan dicurahkan, sudah dikenapi. Dan 10 hari setelah setelah kenaikan Tuhan, kita akan merayakan yang disebut dengan hari Pentakosta. Hanya satu yang belum dikenapi, Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Dan ini pasti terjadi, kenapa? Karena ini bukan rencana Yesus sebagai manusia, tapi ini rencana Tuhan. Tidak akan pernah rencana Tuhan gagal. Apa yang dikatakan, yang dinubuatkan itu pasti terjadi. Dikatakan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan Yesus berkata, anak manusia pun tidak tahu. Saudaraku, bukan berarti Yesus nggak tahu, tapi baru datang ke dunia, Yesus juga adalah manusia 100%. Sebagai manusia inilah Yesus nggak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Tapi pasti akan datang. Tanda-tanda akan menyertai, sudah dikenapi banyak sekali tanda-tanda dalam firman Tuhan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku, oleh sebab itu dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 42 dikatakan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tugas kita berjaga-jaga. Bagaimana iman kita pertahankan pada waktu, jangan sampai kita meninggalkan Yesus.
Mari kita bertahan dalam iman kita. Mari kita mengejar kesempurnaan. Sekali lagi definisi sempurna adalah mari berusaha hari esok lebih baik dari hari ini. Mari bekerja berusaha minggu depan lebih baik dari minggu ini. Itu adalah proses kesempurnaan. Itu cara kita berjaga-jaga, mengupayakan supaya hidup kita selalu lebih baik dalam progresnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada seorang anak yang sedang menunggu ayahnya di sebuah halte bis. Anak ini menunggu sendirian. Awalnya banyak orang, tapi lama-lama satu persatu orang ini naik bus dan anak ini tinggal sendirian. Ada seorang bapak yang mengamati dan berkata, "Nak, kamu sedang menunggu apa? Kok saya lihat tadi ada bus, kamu gak naik. Kamu nunggu siapa?" Anak ini berkata, "Saya sedang menunggu ayah saya. Ayah saya berjanji akan menjemput saya." "Ya udah, hati-hati ya." "Ya, makasih Pak." Lalu bapak itu pergi. Ada seorang kakek-kakek datang. "Nak, kok kelihatannya kamu bengong, kamu melamun, kamu nunggu siapa? Apakah kamu nunggu bus?" "Oh enggak Kak." "Apakah kamu nunggu seseorang?" "Enggak. Saya nunggu bapak saya nunggu ayah saya." "Kamu mau pulang, tapi saya ingin menunggu ayah saya." "Mungkin ayah kamu sedang sibuk Nak. Mau kamu saya beri ongkos naik taksi, kamu pulang?" "Oh enggak, saya enggak mau Kak, terima kasih atas kebaikan kakek. Saya percaya bapak saya akan menjemput saya. Karena itu janji ayah saya." Kemudian datang lagi seorang ibu. Sama bertanya, "Kamu nunggu siapa Nak?" "Ya, saya nunggu ayah saya." "Mungkin ayah kamu akan ada acara. Mungkin ayah kamu lupa Nak. Maukah kau bareng dengan saya? Saya antar ke rumahmu dengan mobil saya." Anaknya berkata, "Terima kasih Ibu. Tapi saya tetap akan nunggu ayah saya." "Nak, saya orang baik-baik. Saya akan bawa engkau dengan mobil saya ke rumahmu, sampai rumahmu. Mungkin bapakmu lupa." "Oh enggak, bapak saya enggak akan lupa. Dan saya akan tetap nunggu ayah saya." "Terima kasih Ibu." Gak lama kemudian ada mobil yang berhenti di depan halte itu, dan itu begitu kaca spion, kaca mobil dibuka, bapaknya berkata, "Hai Nak." Anak itu langsung lari. Karena bapaknya benar-benar menjemputnya. Bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Apakah kita percaya benar bahwa Tuhan akan datang kedua kali menjemput kita? Mari bertahan. Ada godaan banyak mungkin, tapi mari bertahan. Pertahankan iman kita. Semakin tingkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kembangkan iman kita semakin maju, semakin bertumbuh. Semakin ada waktu berarti semakin kita mengalami pertumbuhan yang semakin besar. Seorang penjahat yang bersama Yesus disalib mati memang ke surga. Kenapa? Karena enggak ada kesempatan lagi. Ini berbeda dengan saya dan saudara. Kita diberi kesempatan hidup bertahun-tahun. Saya percaya Yesus pada waktu itu. Usia saya 20 tahun. Dan sekarang 63 tahun, berarti saya diberi kesempatan waktu. Sudah 43 tahun saya percaya Yesus. Berarti iman saya lebih besar dibanding dengan pada waktu saya 20 tahun yang lalu percaya Yesus.
berarti Tuhan akan menuntut lebih besar. Kenapa? Karena saya ada waktu yang lebih banyak. Saudaraku, tapi percayalah bahwa Tuhan akan datang kedua kali. Ada ilustrasi, ini saya gambar, saya nggak tahu ini cocok enggak, tapi waktu Yesus naik ke surga, gitu ya. Naik surga itu kan mulut-mulutnya gini, naik gitu ya. Mungkin Yesus menyanyi ini, selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja, ku akan kembali lagi. Apa? Pastikan engkau tetap menanti. Amin. Amin. Gak akan lama, saudaraku. Tanda-tanda sudah menyertai. Pasti Tuhan akan datang. Hanya satu, pastikan engkau tetap menanti. Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16-17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Sesudah itu kita akan hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Ini yang luar biasa. Tuhan akan menjemput kita dan kita akan bersama-sama di surga menikmati sukacita. Saudaraku, jadi kesimpulannya, makna kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya, yaitu tempat di surga yang penuh dengan sukacita, kehidupan kekal yang menyenangkan selamanya. Dan yang ketiga, Yesus berjanji akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Mari kita tetap menanti. Mari kita berusaha supaya hidup kita lebih sempurna. Supaya sungguh-sungguh kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti benar-benar memahami firman ini. Supaya kami benar-benar meyakini bahwa surga itu benar ada. Surga tempat yang benar-benar nyata. Dan Yesus telah menyiapkan tempat di surga bagi kita orang percaya. Karena Yesus ada Tuhan. Dan Dia akan datang kembali sebagai hakim, sebagai Raja yang Maha Besar. Saudaraku yang kasih Tuhan, renungkan sejenak firman ini. Surga memang nyata. Tempat yang sungguh-sungguh real. Neraka pun juga ada tempat yang real. Ada. Surga untuk orang-orang pengikut-pengikut Kristus. Sedangkan neraka adalah pengikut-pengikut iblis. Iblis dan pengikutnya akan disiksa di neraka. Sementara pengikut Kristus akan memuliakan Tuhan di surga. Dan sukacita selamanya.
Apakah saudara percaya ini? Saudara, buka hati saudara. Buka hati saudara. Perbarui iman saudara. Mungkin iman saudara hanya berupa perkataan saja. Tapi sesungguhnya banyak hal yang saudara gak lakukan. Mari kesempatan ini kita perbarui iman kita. Supaya bukan iman yang berkata-kata, tapi iman yang melakukan firman Tuhan itu. Izinkan Roh Kudus menolong saudara. Karena dengan kekuatan Roh Kudus inilah kita mampu melakukannya. Biarlah Tuhan membuka, menjamah hati saudara. Kita katakan, buka hati saudara, supaya Tuhan curahkan kuasa-Nya. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah di hati kami. Mengalirlah di hati kami. Buka hati saudara. Memperbarui iman saudara. Supaya saudara bukan berkata-kata saja percaya Yesus, tapi sungguh-sungguh perbuatan saudara mencerminkan kehidupan yang lebih sempurna, lebih baik daripada hari-hari kemarin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Kita katakan dari awal, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, lawat hidup kami, curahkan kuasa-Mu, menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, menguasai jiwa kami. Biar kami dibangkitkan kembali iman kami,
hidupkan kami, diberi gairah kembali untuk kami bersemangat melayani Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir dalam hati kami. Curahkan kuasa-Mu untuk kami melakukan kehendak di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Sekali katakan, mengalirlah. Jemaat bersendiri katakan, mengalirlah. Katakan dengan kesungguhan hati saudara. Katakan, mengalirlah. Undanglah, buka hati saudara. Biarlah Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara. Sekali katakan, mengalirlah dengan lebih sungguh lagi. Mengalirlah. Bersama-sama katakan, mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. pulihkanku, sembuhkanku. Mengalirlah Roh Kudus. Sembuhkanku. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Hidupku. Silakan saudara merespon dengan doa. Ambil komitmen kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Bila hidup kita hari esok lebih baik dari hari ini. Bapa, Engkau mendengarkan komitmen seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Tuhan, tolonglah supaya sungguh-sungguh momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga meyakinkan kami untuk kami sungguh semakin mengagumi Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, karena ada Tuhan yang penuh kuasa itu. Kau yang telah menyediakan surga bagi kami, dan Kau yang akan datang kembali kedua kali. Biarlah kami menanti-nantikan, berjaga-jaga dengan iman kami tetap setia pada Tuhan. Berkati Bapa seluruh jemaat-Mu ini, supaya iman kami terus bertumbuh, pengharapan kami terus meyakinkan kami
untuk menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Berkati pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu semuanya. Diberkatilah Tuhan pekerjaan mereka. Diberkatilah kesehatan, diberkati keluarganya. Ditambahkan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Bapa. Berkati bangsa kami, negara kami. Tuhan kuasai pemerintah kami, mulai dari tertinggi sampai terendah. Bila sungguh-sungguh kami boleh memuliakan Tuhan, boleh pemuka agama boleh menjaga kesatuan, kebersamaan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Ya kami damai sejahtera. Ya kami semua memuliakan Tuhan dengan cara kami yang berbeda. Berkati Tuhan. Sebab tidak ada lagi intimidasi di bangsa kami. Untuk kami memuji Tuhan. Untuk kami berdoa kepada Tuhan. Kami serahkan berkati bangsa kami. Menjadi bangsa yang penuh hikmat kebijaksanaan Tuhan. Jadi orang-orang memuliakan Tuhan, menggunakan sebagai jabatan untuk melayani Tuhan. Sehingga bangsa kami akan bangsa yang sejahtera, bangsa yang sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera, sukacita kepada semua lapisan rakyatnya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku silakan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Sekali kita katakan dari awal, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan